Megawati bersinar melawan GS Caltex. Komentator sampai berteriak kaget. Gesit Petrokimia berniat pulangkan Megawati Hangestri dari Red Spark. Ko Hee-jin dihujat habis-habisan. Red Spark hanya tinggal selangkah lagi untuk mengamankan kemenangan hari ini, menghadapi GS Caltex yang sebelumnya tampil mengejutkan dengan mengalahkan Hyundai Hillstead 3-2. Red Spark justru tampil dominan. Bertanding di markas sendiri, Chungmu Gymnasium. Pertandingan yang dimulai pukul 14 ini berlangsung sengit sejak awal. GS Caltex, yang diperkuat oleh top skor Liga Voli Putri Korea, Giselle Silva dengan total 789 poin musim ini mencoba memberi perlawanan ketat. Namun, Red Spark yang mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi dan Fanja Bukilik terus memberikan tekanan dengan spike-spike keras yang sulit dibendung. Duel sengit tersaji di set pertama. Kedua tim saling beradu serangan. Namun Red Spark mampu menjaga momentum dan menutup set ini dengan kemenangan 25-22. Hasil ini menjadi awal yang baik bagi tuan rumah yang tengah mengincar posisi kedua di klasemen. Memasuki set kedua, Megawati langsung tancap gas, mencetak banyak poin untuk Red Spark. Tim asuhan Lee Yang Taek dari GS Caltex berusaha bangkit, namun pertahanan solid Red Spark membuat mereka kesulitan. Red Spark sempat unggul jauh 20-13, tetapi GS Caltex menunjukkan perlawanan sengit hingga memperkecil ketertinggalan menjadi 24-23. Meski begitu, Red Spark tetap mampu menyelesaikan set ini dengan kemenangan 25-23. Di set ketiga, dominasi Red Spark semakin tak terbendung. Mereka langsung meninggalkan GS Caltex sejak awal dengan keunggulan besar. GS Caltex tampak kesulitan menghadapi tekanan bertubi-tubi dari Red Spark. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya terus menghujani pertahanan lawan dengan spike keras. GS Caltex makin tertinggal jauh hingga skor 24-12. Akhirnya, Jeon Dabin menuntaskan set ketiga dengan pukulan mematikan yang memastikan kemenangan Red Spark dengan skor telak 25-12. Dengan hasil ini, Red Spark resmi menang 3-0 atas GS Caltex dan meraih tambahan 3 poin penting yang membuat mereka naik ke peringkat kedua klasemen, menggeser Hyundai Hillstead. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa Red Spark semakin solid dan siap bersaing di papan atas Liga Voli Putri Korea. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menjadi tim terdepan dalam perebutan bintang voli dunia, Megawati Hangestri Pertiwi, untuk berlaga di final 4 PLN Mobile Pro Liga 2025. Megawati, yang merupakan pemain binaan Bank Jatim, berpeluang besar bergabung dengan Petrokimia karena banyak pemain ex Bank Jatim juga memperkuat tim asal Jawa Timur ini. Namun, peluang itu bisa sirna jika Petrokimia gagal melaju ke Final Four. Saat ini, Petrokimia berada di peringkat ke-6 klasemen sementara dan masih harus bersaing ketat dengan Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Electric PLN, serta Jakarta Pertamina Enduro dalam perebutan 3 tiket tersisa ke Final Four. Satu tim yang sudah dipastikan lolos adalah Jakarta Popsivo Polwan. Petrokimia masih memiliki satu laga terakhir melawan Yogyakarta Falcons, tim yang sudah dipastikan gagal lolos. Secara hitung-hitungan, Petrokimia diunggulkan menang, tetapi nasib mereka juga bergantung pada hasil pertandingan tim pesaing lainnya. Di sisi lain, Megawati Hangestri saat ini masih bertarung di Liga Voli Korea bersama Red Sparks. Kontraknya di sana akan berakhir pada April, bertepatan dengan dimulainya babak final 4 Pro Liga 2025 pada tanggal 17 April di Kediri. Jika semua berjalan sesuai rencana, Megawati akan kembali ke Indonesia dan memperkuat Petrokimia dalam upaya mereka mengejar gelar juara Pro Liga. Apakah Megawati benar-benar akan memperkuat Petrokimia, ataukah ada kejutan lain yang terjadi? Kita nantikan bersama perkembangan selanjutnya. Kekalahan menyakitkan harus dialami Red Spark setelah takluk 0-3 dari AI Peppers dalam putaran kelima Liga Voli Korea 2025. Hasil ini mengakhiri tren positif mereka yang sebelumnya mencatatkan 3 kemenangan beruntun. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu,
tanggal 19 Februari tahun 2025, menjadi mimpi buruk bagi Red Spark. Tim asuhan Ko Hee-jin kesulitan menembus pertahanan tangguh Eye Peppers, terutama di sektor middle blocker yang tampil sangat solid. Pada laga ini, Fanja Bukilik menjadi top skor Red Spark dengan 14 poin, tetapi efektivitas serangannya hanya mencapai 35,9% dengan 4 kesalahan bungsil. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi menyumbang 12 poin dengan keberhasilan serangan 30,6% dan juga melakukan 4 kali kesalahan bungsil. Para pemain lokal Red Spark pun gagal memberikan kontribusi maksimal, dengan masing-masing hanya mencetak di bawah 10 poin. Di sisi lain, Eye Peppers tampil luar biasa dengan Park Jong-ah menjadi top skor pertandingan. Ia mencatatkan 19 poin dengan persentase keberhasilan serangan mencapai 50%. Kekalahan ini membuat Red Spark gagal menyalip Hyundai Hillstead di peringkat kedua klasemen. Dengan tambahan poin yang tidak mereka dapatkan, Red Spark kini tertahan di posisi ketiga dengan 55 poin. Kekalahan ini memicu berbagai reaksi dari fans voli Korea. Banyak yang menyoroti taktik Ko Hee-jin yang dianggap kurang efektif dalam menghadapi Eye Peppers. Jika melihat permainan Red Spark, pemain lokal Korea tidak ada yang menonjol. Selain Mega dan Bukilik, siapa lagi yang bisa diandalkan di lini serang kecuali Pyo Seung-ju? Ujar salah satu fans. Beberapa pendukung juga mempertanyakan keputusan pelatih yang tidak melakukan timeout pada set ketiga. Saya tidak mengerti mengapa Ko Hee-jin tidak meminta timeout di set ketiga. Di awal dia sempat tertawa, tapi saat tim mulai terpuruk, dia malah terdiam. Kritik seorang fans Red Spark. Bahkan ada yang menuding pelatih dan staf tidak melakukan analisis yang cukup terhadap permainan Eye Peppers. Mega sudah diblokir dengan sangat baik di pertandingan sebelumnya, tetapi tetap tidak ada solusi saat menghadapi Peppers. Apa sebenarnya peran Ko Hee-jin? Tambah seorang penggemar.